Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema ilmu hakikat tidak bisa diperoleh dari membaca saja. Perlu diketahui, ilmu hakikat adalah ilmu kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ilmu persangkaan, bukan ilmu cocok logi, bukan ilmu dari katanya, dan tidak bisa diperoleh dari membaca saja. Karena hakikat atau kebenaran hakiki itu adalah hasil atau buah dari awalnya memahami ilmu syariat, yaitu ilmu peraturan bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup, sebagai tolok ukur kebenaran hakiki, yang kemudian dilanjutkan bertarekat. Bertarekat itu artinya mengamalkan dengan tata cara tertentu. Kalau misalkan punya guru, ikuti gurunya, selama itu tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, ikuti tarekat tersebut. Tapi kalau melanggar, lepaskan. Karena tarekat apapun, A, B, C, D, itu tetap akan menuju kepada dua pusaka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misalkan ada tarekat yang keluar dari syariat, misalkan mengajarkan tidak sholat, yang mana itu wajib, maka jangan diikuti. Itu ma'rifatnya kepada setan, bukan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah akan syariatnya, akan asmanya, sifatnya, perbuatannya, berkaitan dengan kudrah dan irodahnya, berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, setelah ilmu syariat dipahami dengan benar, lalu kemudian lanjut ditarekatkan atau diamalkan di dalam menjalani kehidupan, niatnya lillahi ta'ala, bukan niat untuk selain Allah, bukan untuk mendapatkan kedudukan tinggi, bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk dibangga-banggakan. Maka kalau amal tersebut sudah Allah terima, itulah buahnya nanti berupa hakikat. Seperti halnya Sultanul Aulia, rajanya para wali yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, lakukanlah hukum-hukum Allah, maka kamu akan mendapatkan hakikat. Ya, maknanya, lakukan perintah Allah, jauhi larangannya, tegakkan syariat Allah, maka kamu akan mendapatkan kebenaran hakiki. Maksudnya, buah dari amal yang Allah terima itu akan diberikan suatu pengajaran, ilmu yang lain, bukan ilmu pembatasan yang diberikan kepada manusia. Karena apa? Ilmu hakikat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muatan muatan volumenya, muatan kualitasnya itu berbeda dengan ilmu yang dititipkan kepada manusia pada umumnya. Oleh karena itu, karena muatan ilmunya itu lebih tinggi kualitasnya, maka memahami ilmu hakikat datangnya dari Allah. Seperti halnya Allah mengatakan kepada para walinya, misalkan di dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah, tentang ilham kolbinya yang dialami Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti juga yang dialami wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Nah, kalam-kalam hakikat dari Allah tersebut mengandung makna tersirat, karena kalam yang disampaikan kepada para wali itu ada kode-kode tersendiri, yaitu berupa kata kiasan, tidak bisa dipahami oleh orang awam, oleh orang durhaka, apalagi. Maka saya berikan contoh beberapa kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada para wali. Jika Anda ketika mendengar kalam tersebut langsung memahami maknanya, juga sekaligus memahami ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan itu, dan juga sekaligus memahami hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kalam itu, dan sekaligus juga bisa menyebutkan contohnya di dalam kehidupan, maka Anda sudah di level hakikat, dan itu adalah wali Allah. Tidak bisa selain wali Allah. Maka beberapa kalam-kalam hakikat yang perlu saya bacakan kepada Anda supaya bisa mengukur Anda paham atau tidak sama sekali.
Allah menyatakan kepada Wali Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif. Kalam yang pertama, bukti nyata bukanlah suatu perkataan dan ia dalam perkataan, bukan pula ilmu dan ia dalam ilmu, bukan pula makrifat tetapi ia dalam makrifat. Bisa tidak? Nah, ini bisa dijabarkan dengan Al-Quran, ya, dan juga bisa diberikan contoh gambaran di dalam hal olahraga, dalam hal masak, dalam hal otomotif, dalam hal traveling atau orang yang suka bepergian. Jadi ilmu-ilmu yang Allah sampaikan ini tetap sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah berfirman, pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Kalam yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal dan bukan dengan amal orang dapat bermakrifat. Kalam yang ketiga, jangan engkau memohon pertolongan dengan ilmu dan jangan dengan makrifat. Keduanya jika engkau minta pertolongan maka engkaulah beserta ilmu dan makrifat yang menjadi tawanan hawa nafsu. Nah, coba kalam hakikat yang ketiga ini, banyak orang membangga-banggakan kedudukan makrifat, padahal Allah menyebutkan seperti tadi, jangan dengan makrifat, jangan meminta pertolongan dengan ilmu dan makrifat, itu menjadi tawanan hawa nafsu. Orang yang hanya memperoleh teori makrifat dari membaca saja, bukan dari ketakwaan, maka sudah pasti dia akan bungkam, tidak akan paham maknanya. Kalam yang ketiga, tanda ampunanku di dalam suatu ujian ialah bahwa ujian itu menjadi suatu ilmu pengetahuan bagimu. Kalam yang kesekian, biar saya nggak bingung urut-urutannya, langsung saya sebutin. Hai hamba, bila engkau tidak melihatku di dalam sesuatu, maka penglihatanmu adalah kelalaian belaka. Sebutin ayat Al-Quran yang mana dan hadis yang mana berkaitan dengan itu dan contohnya di dalam kehidupan seperti apa. Kalam yang berikutnya, jangan engkau duduk di atas jamban-jamban, engkau akan dikerumuni anjing-anjing dan akan saling menggonggong padamu. Kalam berikutnya, hamba-hamba sahaya berada di dalam surga, sedangkan orang-orang merdeka berada di neraka. Kalam berikutnya, barang siapa berdiri di makom makrifat kemudian ia keluar, sedang ia sudah mengetahui keberhasilannya mendekati aku dan ia tetap tinggal di luar, akan kunyalakan api untuknya seorang diri. Itu beberapa saja. Masih banyak ratusan kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sampaikan kepada para walinya. Dan beberapa di antara apa yang saya baca tadi sudah pernah saya jabarkan di channel saya. Silakan disimak. Cuman karena saya biasanya membuat postingan 10 menit, tidak bisa saya jelaskan panjang lebar, contohnya begitu banyak. Ya. Saya hanya memberikan to the point, yang penting dalilnya jelas, maknanya jelas. Contohnya mungkin ada yang tidak. Karena mengingat penjelasannya kalau panjang saya berikan contoh sedikit atau yang pendek. Tapi kalau misalkan maknanya pendek, maka biasanya saya jabarkan dengan contohnya. Nah, perlu diketahui saudaraku bahwa orang yang di level hakikat itu adalah sudah di alam lahud, alam ketuhanan, ilmu Rabbani. Ya, orang yang tidak mempersekutukan Allah lahir maupun batin, tidak berpendapat sembarangan tentang Allah, tentang syariatnya, tentang asmanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Tidak ada persekutuan hal itu. Karena orang duduk di level hakikat sudah dinyatakan lolos oleh Allah, lolos semua dari sifat-sifat tercela. Maka ingatlah Allah katakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah, setiap tahapan antara alam nasud dan alam malakut adalah syariat. Setiap tahapan antara alam malakut dan jabarut adalah tarekat, dan setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Jadi ma'rifatullah di level hakikat itu adalah makom tertinggi ya dalam berspiritual. Nah, oleh karena itu saya sebutkan di video ini supaya Anda memahami bahwa ilmu hakikat itu tidak akan bisa ditembus oleh orang awam dan orang pendosa yang hanya membaca teori-teori saja. Dia harus mempraktekkan ilmu syariat di dalam kehidupannya lillahi ta'ala dan dinyatakan lulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kelulusan itu dikonfirmasikan salah satunya melalui mimpi bagian kenabian.
nubuah kenabian. Assalamualaikum.